A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, insya Allah judul yang dipilih untuk pagi ini adalah terkait dengan kemampuan dan potensi. Jadi kita buka dari Quran surat Saba, Quran surat 34 ayat 45 ya, sahabat-sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah mendustakan Al-Quran orang-orang yang sebelum mereka, maka tidaklah sampai kepada mereka bahkan 1/10 dari apa yang kami berikan kepada mereka. Kemudian mereka mendustakan Rasul-Rasulku, maka perhatikanlah bagaimana dahsyatnya akibat dari kemurkaanku. Ya, jadi ini tentu terkait dengan kadar ya, sahabat-sahabat. Allah sudah menyediakan kita dengan rizki yang full, tapi manusia bahkan untuk bisa mengakses 1/10 aja belum tentu bisa gitu. Nah, kenapa kemudian kehidupan kita itu diikat oleh hukum ekonomi dunia gitu ya. Jadi kalau di luar sedang krisis ya kita ikut kena krisis begitu ya. Dunia sedang susah karena ada ya situasi tertentu ya kita ikut kena gitu. Ya memang Allah harus atur demikian sebagai azab zaman. Nah tapi Allah juga menjanjikan di Al-Quran sebenarnya kalau orang beriman itu ya rezekinya Allah jamin ya. Tapi kalau seandainya kemudian kita terkena dengan hukum ekonomi pada umumnya, ya berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah gitu, atau prinsip yang kita pegang itu bercampur. Kita masih belum mampu menggunakan rumusan Allah yang mendesain kehidupan ini, yang sudah menciptakan setiap manusia dengan pasangan rizkinya. Nah, apabila kemudian khazanah itu terbuka, maka dia akan berkelimpahan. Itu satu janji dari Allah sebenarnya gitu. Tapi apakah kemudian kita mampu meraih janji itu, yaitu hal yang lain ya. Baik, kita lihat. Jadi ini saya ya alhamdulillah menarik karena membukanya itu dimulai dari salah satu bab muamalah ya. Kalau di kitab fikih sunnah itu diawali dengan persoalan sumpah dan nazar gitu. Nah, kenapa sumpah dan nazar mengawali bab muamalah, khususnya terkait mungkin nanti jual beli, interaksi kerjasama dengan orang lain, karena sumpah itu termasuk sesuatu yang besar di sisi Allah. Ya bahkan agama Islam itu dibangun atas dasar sumpah atau kesaksian ya. Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya Rasulnya gitu ya. Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Nah, tapi kemudian kita mengikrarkan itu di lisan, apakah kemudian kita bisa menegakkannya kan belum tentu ya. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kita mempertuhankan hawa nafsu. Kita berlindung atau bergantung kepada yang selain Allah. Kita membangun togut-togut ya yang ada di dunia ini. Dan juga ketika kita bersaksi bahwa Rasulullah itu adalah utusannya Allah ya, yang membawa risalah Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu sebenarnya bukan sekedar ilmal yakin tapi hakul yakin ya. Nah, kita tadi tidak mengikuti apa yang menjadi seruannya Rasul gitu.
Ya banyak faktor ya. Satu, tidak percaya ya karena merasa punya rumusan sendiri atau belum mampu. Karena memang dia basisnya itu modelnya keimanan. Jadi kalau bisnis model tuh modelnya itu berbasis keyakinan dan keimanan. Jadi faith based model gitu ya. Jadi nggak cukup dengan berbasis akal dan analisa, tapi juga berbasis keimanan kepada Allah. Jadi ketika hanya digunakan pakai akal membaca segala sesuatu, maka akal penuh keterbatasan, dia punya limitasi gitu. Tapi kemudian Allah menyuruh kita untuk bertawakal. Kalau bertawakal, Allah cukupi semua kekurangannya. Kalau bertakwa, meskipun secara akal itu kelihatan sudah tidak ada jalan keluar, tiba-tiba Allah ajari jalan keluarnya. Jadi kita sudah bahas minggu lalu bahwa barang siapa yang bertakwa itu Allah akan mengajari gitu. Jadi jalan keluar yang dimaksud itu tidak selalu harus sebuah mukjizat yang tiba-tiba sudah buntu, tiba-tiba ada satu pintu ya yang menyelamatkan. Bisa jadi kemudian ya tadi tinggal akalnya diberitahu, dia bisa melihat tadi sebuah jalan yang sebelumnya tertutup ya. Tertutup artinya tidak mampu dijangkau oleh akal pikirannya gitu. Ya karena akalnya yang terbatas. Allah tinggal tambah kepandaiannya sedikit, dia bisa melihat lebih banyak jalan ya. Nah kita coba lihat ya, kalau jadi ada dua ya sahabat-sahabat. Satu ada sumpah, ada nazar gitu ya. Nah jadi kalau sumpah itu biasanya terkait hal-hal yang sudah dikuasai oleh tangan kita. Jadi kita tidak bisa berjanji mengadakan satu perjanjian dengan orang lain. Kalau seandainya misalkan di dalam hal muamalah, kita mau bertransaksi, tapi bertransaksi atas sesuatu yang kita belum menguasai kan. Baik itu produk ya, kita jual beli tapi barangnya belum di tangan, artinya kita belum tentu bisa memperolehnya. Nah, demikian juga ketika itu jasa gitu. Jadi ketika kita menawarkan jasa kita dikontrak oleh orang lain, apa yang kita tuangkan dalam perjanjian itu harus kita deliver. Ya tentu kemampuannya harus sudah dikuasai oleh tangannya ya. Atau biasa disebut dengan captive ya. Jadi kalau teman-teman yang belajar bisnis, belajar marketing, ada yang disebut captive market, ada yang disebut potential market gitu. Kalau pasar potensial ya, dia berpotensi tapi belum tentu kita bisa sasar gitu ya. Jadi dia baru potensi, belum bisa ditangkap dengan pasti gitu. Tapi kalau captive market itu sesuatu yang kalau seandainya kita tadi ya mendeliver produk kita ke segmen itu betul-betul mereka membutuhkan ya. Jadi mereka membutuhkan apa yang sudah Allah berikan penguasaannya di tangan kita, baik itu dalam bentuk produk ataupun jasa. Ataupun nasihat, ataupun apapun ya. Produk kan bisa fisik, bisa non-fisik. Jasa maksudnya. Jadi jasa konsultasi kan juga memberikan advice kepada orang-orang yang dalam kebingungan, dalam kebuntuan, sehingga dengan advice itu, orang yang tadinya buntu bisa terbuka pikirannya dan bisa mulai berusaha lagi, gitu kan ya. Nah, jadi advice atau nasihat itu pada prinsipnya membuka satu kebuntuan berpikir atau mindset yang salah barangkali. Jangan-jangan orang itu sudah punya potensinya, tapi ilmunya aja yang belum tepat, gitu kan ya, atau cara melihatnya. Nah, jadi umumnya kalau perjanjian itu, ya, ini kan terkait amanah. Jadi kalau seseorang diberi amanah, sebuah kedudukan, sebuah peran, biasanya dia disebut wazir, gitu. Jadi orang yang capable, yang mampu dalam mengemban urusan itu. Jadi seorang wazir, ya. Jadi ya seorang penasehat lah, begitu ya. Jadi kalau tadi doanya Nabi Musa,
minta diberikan waziron min ahli gitu ya, minta diberikan pembantu ya, dari ahliku gitu kan. Allah kemudian memberikan Nabi Harun gitu, untuk menolong, yang punya kefasihan dalam berbicara gitu. Jadi bisa lebih menguasai urusannya ketika menyampaikan kepada masyarakat, kepada umat gitu. Tapi Nabi Musa yang diberikan ilmunya oleh Allah gitu ya, si Amrnya, urusannya diturunkan melalui Nabi Musa, tapi ketika melaksanakannya di bumi diberikan seorang wazir yang punya kemampuan untuk merealisasi urusan itu. Nah, jadi umumnya tadi sumpah, perjanjian, ya, akad itu terkait dengan apa-apa yang sudah kita kuasai di tangan kita. Nah, seringkali orang hari ini karena oportunis sifatnya, dia mengambil peluang-peluang yang belum dia kuasai oleh tangannya. Yang terjadi itu pertama, dia dapat pekerjaannya, dia dapat proyeknya, kemudian dia tidak bisa mendeliver takaran ataupun timbangan yang penuh, sehingga dia mencurangi orang lain, gitu kan ya. Karena mengambil sesuatu yang memang tidak dalam penguasaannya, gitu. Nah, jadi di sana nanti pasti akan ada kisosnya, ada kafaratnya gitu. Makanya ada satu hadis begitu ya, meskipun dianggap lemah tapi kontennya saya meyakini itu benar gitu. Bahwasanya ada satu dosa yang tidak dapat menghapusnya tadi, ibadah, sholat, puasa, saum dan sebagainya, kecuali dengan diberikan kesusahpayahan di dalam mencari penghidupan. Nah, umumnya itu karena Allah harus mengambil kafarat dari transaksi-transaksi yang kita lakukan dengan orang lain, di mana kemudian kita tidak bisa memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan di awal. Gitu. Jadi bukan ekspektasi ya, kalau ekspektasi itu bisa tidak terukur, tapi ekspektasi harus disesuaikan dengan requirement lah ya. Jadi sebenarnya ini kalau saya mendeliver produk, kira-kira nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Sehingga kalau konsumen punya ekspektasi yang berlebihan pun dia akan memahami, oh ya udah, berarti nanti yang saya peroleh segini ya, tidak di luar ekspektasi saya, tapi oke, saya sepakat gitu. Seperti itu. Tapi umumnya kita juga ketika berjualan atau memasarkan diri ataupun produk, seringkali memuji barang dagangan sehingga dengan harapan melariskan. Makanya di situ Allah cabut berkahnya. Karena kalau kita mempromosikan diri kita, kemampuan kita, keterampilan kita, kemudian membuat satu kampanye pemasaran, nah biasanya di situ kalimatnya dibuat supaya itu konsumen tertarik gitu ya. Nah, tapi yang repot itu ekspektasi yang dibangun tinggi dengan bahasa promosi, kemudian ketika mendeliver di bawah itu, nah itu akan ada kekecewaan gitu. Jadi di Islam itu dilarang untuk memuji-muji barang dagangan. Meskipun itu melariskan, tapi dia akan menghilangi berkah gitu. Jadi bisa laris, jadi proyeknya banyak, tapi kehidupannya selalu kurang gitu. Ya karena nggak berkah kan, berarti akan Allah ambil dari ya macam-macam, ada musibah lah, ada hal-hal yang kemudian perasaan sibuk, bekerjanya banyak gitu ya, proyeknya banyak, tapi kehidupannya selalu banyak kekurangan gitu, ada aja gitu ya. Nah, itu yang pertama ya sahabat-sahabat. Jadi kembali lagi bahwa dalam perdagangan ada satu jebakan yang sangat berbahaya, di mana itu adalah dosa besar, yaitu al-yamin al-gomus disebutnya, sumpah palsu. Gitu. Jadi sumpah palsu itu sebuah dosa besar yang bahkan di dalam hadisnya dikatakan yang tidak ada kafaratnya, gitu. Yaitu dengan engkau mengambil harta orang secara batil dengan janji-janjimu, gitu. Jadi kita memang harus sangat hati-hati ketika masuk kepada urusan transaksi ya.
Jangan sampai kemudian kita mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil itu bisa jadi tadi menjanjikan sesuatu padahal dia tidak punya penguasaan. Jadi yang kita harus tawarkan ke orang lain sesuai dengan penguasaan kita aja gitu. Nah, kalau seandainya kemudian kita dalam satu tim, itu lain lagi. Jadi mungkin penguasaan saya terbatas, tapi saya punya tim, yang dimana tim itu secara kolektif akan membangun satu kemampuan bersama, sehingga ketika kita mengambil satu pekerjaan, kontrak, itu kita bisa realisasi, karena di dalamnya tergabung dari beberapa orang yang punya keahlian di bidangnya masing-masing, tapi ketika disatukan, dia menjadi sesuatu yang utuh untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Nah, jadi makanya kenapa bersama-sama lebih mudah gitu. Peluang yang bisa diambil dalam kehidupan juga lebih besar ketimbang orang itu hanya mengandalkan dirinya sendiri, tapi tidak bersilaturahmi, tidak berkelompok, ya, tidak bersyirkah dengan orang lain, itu akan sulit sekali. Akhirnya terbatas. Jadi mungkin hanya bisa menjual keahliannya, tenaganya, entah itu digaji, entah itu kemudian ada kontrak jasa, ya. Tapi spesifik dia menjadi orang yang mencari pekerjaan kepada orang lain, baik itu part-time ataupun full-time. Gitu. Tapi kalau dia berkelompok, lain lagi. Ya, dia bisa menawarkan jasanya, bisa bekerja sama, bisa buka perusahaan bareng, banyak potensinya tak terbatas ya. Nah, jadi tapi setiap urusan harus dipegang oleh wazirnya gitu, agar kita bisa menyempurnakan perjanjian. Nah, nanti juga ketika akan menunaikan perjanjian dengan Allah, ya harus punya kemampuan untuk merealisasi itu. Nah, makanya tangan kanan ini nanti sangat banyak di Al-Quran ya, orang-orang yang diberikan perjanjian dari sebelah kanan gunung gitu ya, itu simbol lah banyak kemampuan diri. Nah, kita lihat lagi kemudian jadi intinya yang namanya sumpah atau perjanjian itu adalah sesuatu yang harus ditegakkan berdasarkan penguasaan hari ini gitu. Nah, maka orang dikatakan wazir ketika dia kemudian berani mengambil satu amanah yang memang dia punya kemampuan di situ, gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah nazar, gitu ya. Jadi ini berurutan ya di dalam kitab itu. Yang pertama aiman, ya, yamin, itu dari kata, kalau orang-orang Arab itu kalau dia transaksi, mengadakan perjanjian, mereka bersalaman, tangan kanan dengan tangan kanan. Makanya itu dikatakan yamin, ya, aiman. Asal-usulnya dari sana. Tapi sebenarnya simbolnya lebih banyak hikmahnya ya ketimbang mengikuti tradisi yang dulu biasa dilakukan. Allah spesifik menggunakan kata itu. Nah, kemudian dari sana ada bab nazar gitu ya. Nah, nazar sendiri ini biasanya dipegangnya oleh seorang nazir. Jadi bedanya kalau sumpah itu sebuah jabatan yang diikat sumpah, dia punya kemampuan di sana, dipegang oleh seorang wazir. Kalau nazar dipegangnya oleh seorang nazir, gitu ya. Nah, jadi kalau nazar ini kan sesuatu yang kita belum miliki, ya. Tapi kita sudah berniat, kalau seandainya Allah memberikan kemampuan itu, maka aku akan melakukan ini gitu. Jadi dia mendahului kemampuannya. Itu dalam bentuk satu doa kepada Allah, membangun azam di situ. Seandainya Allah kemudian memberikanku sesuatu, maka ini yang akan aku gunakan dengan kemampuan itu gitu. Jadi nazar ada yang benar, ada yang salah gitu ya. Ada yang nazar yang biasa dilakukan, ya tadi kalau seandainya aku keterima, maka aku akan puasa, begitu kan ya. Karena nazar itu tidak bisa merubah takdir katanya. Itu hanya sesuatu yang Allah ambil dari orang-orang yang bakhil, gitu ya. Jadi ya dia kalau berusaha dengan baik, dia berdoa tanpa harus nazar, ya kalau sudah takdirnya dia
lulus di situ ya dia lulus. Mau berusaha keras nggak ada takdirnya ya tetap nggak lulus gitu kan. Nah jadi nazar seringkali digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Padahal sebenarnya kalau di Al-Quran tidak seperti itu diajarkannya. Jadi nazar ini terkait dengan sesuatu yang masih ada di dalam kandungan. Makanya kalau Siti Maryam itu kemudian berdoa kepada Allah tuh di keluarga Imron, menazarkan anak yang keluarga Imron ya, yang bernazar ke Allah, menazarkan anak yang ada di dalam kandungan, gitu. Yang sehingga kemudian yang lahir adalah Maryam, gitu kan, seorang wanita yang solihah, yang kemudian akan melahirkan seorang Isa alaihissalam, gitu kan. Panjang tuh ya, nazarnya. Nah, jadi artinya ada sebuah potensi yang masih ada di dalam kandungan, tapi sudah diakatkan dulu ke Allah gitu. Semoga jadi kenapa kemudian diberikan anak yang solehah? Itu karena nazarnya gitu. Ya, jadi ketika manusia bernazar tetap hatinya ingin mengabdi kepada Allah, maka Allah kemudian memberikan karunia-Nya gitu. Nah, tapi kan kalau Allah Maha tahu, ada orang yang dia sebelum dikasih dia begitu, wah ya Allah kalau aku diberi aku akan begini begitu, tapi Allah tahu sebenarnya dia belum siap, dia belum tetap hatinya. Kalau diberi dia nggak akan seperti itu, yang ada dia malah melenceng gitu. Jadi Allah nggak kasih gitu. Nah, jadi nazar itu untuk mengeluarkan sesuatu yang masih ada di dalam kandungan. Atau tadi, ada potensi yang besar yang dimiliki setiap orang yang itu belum mampu keluar. Karena kalau itu keluar, dia akan gunakan untuk tujuan yang nggak jelas. Gitu. Nah, sehingga tadi Allah memberikan ya yang 1/10 aja lah atas dasar kemampuannya sendiri, itu pun kalau dia berhasil membangunnya ya. Padahal sebenarnya potensi manusia yang kemampuan manusia yang hari ini hebat itu masih Allah sisakan potensi yang jauh lebih besar. Tapi cara mengeluarkannya bukan dengan berusaha lebih hebat, tapi dengan memurnikan tujuan gitu. Kalau seandainya Allah kasih, akan dipakai untuk apa? Nah, jadi nazar itu pada prinsipnya adalah sesuatu kemampuan yang masih ada di dalam kandungan, yang belum keluar, belum mewujud ya, tapi sudah ada potensinya. Nah, dia harus dikeluarkannya dengan meniatkan untuk membangun kebaktian atau albir ya. Jadi al-abror itu adalah orang-orang yang seperti itu. Ya. Jadi mereka diizinkan untuk menjadi al-abror karena mereka sudah memfikskan niatnya di awal. Gitu. Jadi mereka meniatkan untuk infak fisabilillah jika diberi kemampuan. Apapun, mau diberi kemampuan harta, diberi kemampuan tenaga, keterampilan, dan lain sebagainya, mereka sudah diberi izin oleh Allah, dimampukan untuk meluruskan niat dan tujuannya gitu. Dan Allah cek hatinya gitu. Dia siap ini. Ya, makanya kemudian Allah berikan, Allah keluarkan potensi yang umumnya tidak bisa dikeluarkan oleh manusia pada umumnya ya. Ya khazanah yang tersembunyi gitu. Nah, kita lanjut dulu, kita lihat di Quran surat Al-Hajj, Quran surat 22 ayat 41. Jadi saya tadi hanya ingin menyampaikan bahwa sahabat-sahabat tadi ada satu terkait perjanjian ya, yang satu terkait nazar. Dua-duanya itu menjadi prasyarat untuk kita bisa mengakses semua karunia Allah yang ada pada diri seseorang. Gitu. Jadi ada orang-orang yang tadi disuruh menunaikan, orang-orang yang berinfak dan juga tadi menyempurnakan nazar ya. Jadi tadi ada orang yang sudah diberi kemampuan bisa infak, ada orang yang belum bisa infak tapi sudah punya nazar. Kalau alokasi saya ingin tuh infak seperti orang itu gitu ya. Nah, kita akan lihat dulu ya di Al-Hajj Quran surat 22 ayat 41.
yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kesudahan dari segala urusan. Ya. Jadi artinya, segala urusan yang dilakukan itu, tadi, orang amar ma'ruf nahi mungkar kan belum tentu menang ya. Tapi dia harus melakukan itu gitu. Jadi kalau misalkan orang, wah saya kayaknya nggak mungkin menang, tidak bisa begitu ya, kemudian percumalah dilakukan, nah maka malah nggak dikeluarkan potensinya gitu. Dia harus terlepas dari nanti urusannya menang atau kalah, itu nggak penting. Yang penting dia akan terus Allah angkat kedudukannya, dia akan terus berusaha mengalirkan karunia itu untuk melaksanakan hal-hal ini, gitu ya. Ya, jadi dia memang kewajibannya kalau diberi kelebihan, karunia, kedudukan, ya harus amar ma'ruf nahi mungkar. Terlepas dari nanti itu berhasil atau tidak, itu mah urusan lain, gitu ya. Nah, tapi orang yang pesimis kan akhirnya tidak berbuat sesuatu karena tahu, wah kayaknya sulit lah untuk kita merubah itu gitu. Nah, dia tetap harus melakukan meskipun mengambil perjuangan sesuai bidangnya masing-masing. Ya, sesuai kadarnya, sesuai kedudukan. Kemudian di Al-Isra, Quran Surat 17 ayat 100, katakanlah seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Robku, niscaya jika demikian kamu akan langsung menahan, takut menginfakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir. Jadi memang manusia tidak menguasai perbendaharaan rahmat Rob. Allah memberikan sesuai dengan kesiapan. Nah, Allah dia udah siap, dia terus bersyukur dengan yang sudah Allah kasih, Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah. Tapi di sisi Allah tuh banyak sekali sebenarnya yang menjadi jatahnya orang itu gitu. Nah, tapi kalau Allah kasih semua, ya pasti Allah langsung nahan gitu. Nah, itu kecenderungan yang kita lihat secara mudah saja, orang-orang yang punya surplus penghasilan dan punya uang yang banyak, pasti ditabung. Ya. Tapi ditabung nggak masalah, tapi seringkali hatinya terikat oleh tabungannya. Orang yang punya itu lebih takut kehilangan ketimbang orang yang diberikan kemampuannya itu bertahap oleh Allah, ya. Setiap kali dia membutuhkan, Allah tambah tuh dayanya gitu. Tapi kalau semuanya Allah kasih, seringkali gagal manusia itu. Dia langsung jadi takut kehilangan, semuanya langsung ngatur sendiri gitu ya. Nah, semua yang disebut tadi perbendaharaan rahmat dari Allah itu disimpan di sisi Allah, tapi sebenarnya itu siap diturunkan. Nah, kembali tergantung kepada wadahnya. Nah, tapi pada umumnya mereka kalau dikasih itu langsung menahan dan takut menginfakkan, takut habis. Padahal justru dikasih segitu Allah uji. Kalau itu diinfakkan, ini masih banyak nih yang punya kamu gitu kan ya. Tapi kamu sudah merasa puas dengan yang sedikit itu gitu. Akhirnya kamu tahan untuk diri kamu sendiri. Nah, kemudian kita lihat di Quran Surat Fatir, Quran Surat 35 ayat 32. Kemudian kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang menzolimi dirinya sendiri, ada yang di pertengahan, dan ada pula yang mendahului dengan berbuat kebaikan dengan seizin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ini kan sabikun bil khairat ya. Jadi mereka bisa ketika Allah memberikan pengetahuan tuh ya, diwariskan kitab itu, dia langsung bergegas gitu. Tapi itu kan atas izin Allah ya sahabat-sahabat. Mayoritas ada di pertengahan, al-muqtasidun ya. Gitu. Jadi al-muqtasidun itu adalah yang di pertengahan, itu yang disebut dengan golongan kanan. Jadi kalau tadi bicara yamin, yang berjanji, wazir, itu masuknya golongan kanan tuh.
orang-orang yang ya tadi ya, memegang satu amanah ataupun perjanjian sesuai kemampuannya yang ada hari ini. Tapi sabikun bil khairat, ya, itu sebenarnya masuknya ke orang yang bernazar tadi, albir, al-abror, gitu. Jadi mereka mendahului, kemampuannya belum ada, tapi niatnya mendahului. Bukan actionnya ya. Kalau action harus disesuaikan dengan kemampuan, tapi niat bisa melampaui kemampuan. Nah, sebenarnya Allah itu menunggu azam itu. Dan kemampuan itu kalau dibangun sendiri sampai kemampuannya siap baru kita beramal, nggak akan terbangun. Karena kemampuan itu dari Allah. Jadi yang dikehendaki sebenarnya di Al-Quran itu, ya kamu bekerja sesuai kedudukanmu, sesuai yang kamu mampu aja hari ini. Tapi niatmu, cita-citamu harus melebihi itu. Agar apa-apa yang belum kamu punya, Allah keluarkan potensinya semua gitu. Nah itu seperti itu sahabat-sahabat. Nah kemudian ini sedikit sebuah hadis ya. Ini banyak hadis yang dinyatakan sebagai hadis yang lemah gitu ya. Tapi ya saya mengambil ya sesuai dengan isi ya sahabat-sahabat. Dan mengkomparasi dengan Al-Quran tentunya. Jadi di sini kita lihat sebuah hadis ya dari Nu'aim bin Abdurrahman Al-Azdi gitu ya. Dia berkata, telah sampai kepadaku kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 9/10 ya, atau 90% dari rizki ada di dalam tijarah. Kemudian Nu'aim berkata, 1/10 atau 10%-nya usaha yang sisanya ada pada pemeliharaan ternak atau domba gitu ya. Nah jadi ya ini sebenarnya tetap mengacu ke yang tadi ya, bahwa rata-rata manusia bahkan tidak bisa mengeluarkan 1/10 dari apa yang sudah Allah sediakan. Karena untuk mengeluarkan yang 90%-nya itu harus ke Allah, itu nggak bisa pakai kemampuan sendiri gitu. Nah ini ya saya penjelasan sedikit saja bahwa yang 10% terkait dengan membangun kemampuan diri sebisanya gitu. Jadi kalau tadi terkait dengan pemeliharaan ternak ya itu diri sendiri ya. Jadi kemampuan diri sendiri ya kita harus berjuang membangun kemampuan mensyukuri apa yang ada di tangan hari ini, semua pengalaman, semua ilmu itu semuanya harus kita olah sedemikian rupa bahan bakunya. Nah, tapi kan sulit mengolah itu karena tadi hewan ternaknya liar ya. Dia masih ya tadi alih-alih fokus kepada apa yang ada, tapi merumput tadi melihat ya tadi ya tetangga ya, melihat kemampuan orang lain, bercita-cita yang nggak sesuai dengan kondisi hari ini, macam-macam gitu. Nah, kalau saja orang fokus untuk membangun apa-apa yang ada pada dirinya hari ini, jangan melihat banyaknya atau keterbatasannya. Allah hanya meminta apa yang ada itu aja. Gitu. Itu syarat awalnya, modal awalnya gitu. Nah, jadi dia harus membangun sedemikian rupa sehingga yang 10% itu kemampuannya itu bisa tersusun ya, sesuai yang dimampukan aja hari ini. Tapi yang 90%-nya gini, kalau kita punya kemampuan terbatas hari ini gitu ya, maka dengan itu dimuamalahkan gitu dengan orang lain. Nah, kalau seandainya potensi kemampuan di kita itu dianggap oleh orang lain masih belum berharga sehingga tidak ada yang mau bayar, maka kita ya tadi aktif di ya komunitas, ya silaturahmi, ya dan kita ikut dalam komunitas-komunitas yang mungkin kita bisa ikut kontribusi gitu ya. Jadi dia bekerja secara sosial barangkali ya. Nah, karena nanti dia akan dikenali di sana ketika dia bekerja dalam hal-hal yang sifatnya mungkin sosial. Nah, Allah akan buka pintunya di sana nanti. Jadi bisa saja dia bekerja di dalam satu perkumpulan yang punya satu visi misi yang bagus,
gitu kan ya. Nah, kemudian dia kalau di sana sifatnya sukarela, ya. Nah, akhirnya dia ikut aktif di sana, ternyata dengan dia kemudian aktif di sana, ya, banyak interaksi dengan orang, banyak wawasannya, kemampuan dia malah cepat terbangun tadi, gitu kan. Nah, baru ketika itu tersusun dengan baik, orang kemudian melihat nilainya dan kemudian mengapresiasi dengan apresiasi yang seharusnya begitu ya. Tapi kalau misalkan tadi ya belum ada yang mau beli, ya tetap kita harus beramal, gitu kan ya. Makanya seringkali orang yang bekerja tidak selalu komersial, potensi kemampuannya keluarnya lebih hebat, lebih besar, lebih inovatif ketimbang orang yang hanya menjual jasa gitu. Nah, pada akhirnya karena potensi yang keluarnya lebih besar, karena dia banyak membantu orang, ya tidak semuanya harus berbayar, justru yang komersial akan mengapresiasi dia dengan lebih tinggi karena skill-nya jauh lebih lengkap gitu ya. Jadi kita butuh tempat koas, butuh tempat praktek untuk mengeluarkan semua potensi kita. Mau dibayar, mau tidak gitu. Jadi orang harus bekerja. Bekerja itu bukan berarti harus digaji ya. Jadi kalau misalkan hari ini dengan kondisi lapangan pekerjaan yang seperti ini, orang itu masih belum bisa move on ya dengan model lama bahwa yang namanya orang bekerja itu satu-satunya opsi adalah membuat CV dan tadi mengirimkan lamaran. Sementara kita tahu hari ini ketika ada satu perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, yang antrinya mungkin ratusan untuk satu lowongan itu, gitu kan ya. Dan yang antri nganggur itu dari mulai ya tadi lulusan SMA, S1, S2, S3 dan itu banyak yang nganggur gitu kan. Nah, yang repot manusia semakin kehilangan dirinya karena berpegangan bahwa rezeki itu hanya dari satu jalur. Kenapa? Karena tadi mungkin ada yang S2, S3 ngelamar pekerjaan, tapi posisi yang ada hanya itu, sementara kandidatnya ratusan, ya dia berpikir ya mudah-mudahan dapat, nggak apa-apa kerja yang apa aja lah, yang penting halal, nggak harus sesuai bidangnya, saya kerjakan aja, yang penting bisa menafkahi. Nah, itu dia sudah terperangkap oleh satu keterbatasan sebenarnya. Karena Allah tidak ke sana sebenarnya ya. Jadi ada akidah dalam rizki yang kita juga butuh dikoreksi gitu. Nah, jadi katakanlah seseorang sudah melamar pekerjaan sekian banyak, tapi belum ada yang menerima, kemudian ada yang nanya, kamu kenapa nganggur? Ya, saya sudah berusaha, tapi tidak memperoleh pekerjaan, gitu kan ya. Nah, apa usahanya kamu? Usaha saya sudah bikin lamaran, sudah saya kirim ke puluhan perusahaan, itu mah kurang usahanya. Karena itu usahanya cuma satu kali bikin lamaran, tinggal diganti, ditujukan kepada PT A, B, C, D, kirim. Ya kurang. Ya, kalau itu sudah ditempuh, tidak ada yang terima, kalau tidak bekerja secara formil, apa yang bisa dikerjakan yang lain? Ya, kalau kemudian belum ada pekerjaan yang orang lain belum mau bayar, apa yang bisa kita kerjakan yang mungkin orang lain butuh bantuan? Dia harus bergerak terus maksudnya. Karena kalau dia hanya berhenti di sudah ngirim puluhan lamaran nggak diterima, kemampuannya itu makin hilang. Hilangnya bukan karena kemampuannya hilang, tapi mindsetnya akan semakin down, maka akan nutup gitu ya. Nanti kita akan lihat ya jenis orang yang seperti itu. Gitu. Nah jadi kembali 10% kita harus membangun, yang sisanya itu bergantung niat dan tujuan yang benar. Kalau benar niatnya ingin mengabdi kepada Allah, barang siapa yang ingin menolong Allah, Allah akan menolong dia, gitu kan. Nah, rumusannya sesederhana itu. Jadi 90% memang ada di tijaroh, di mensirkulasikan. Ini kan hadisnya sering di tijaroh itu jadi disempitkan maknanya hanya sekedar perdagangan. Betul perdagangan, tapi tidak serta-merta perdagangan komersil, tapi mensirkulasikan. Ya, tijaroh itu mensirkulasikan.
Ya, makanya tajir, orang yang disebut kaya, tajir, itu adalah orang yang pandai mensirkulasikan. Ya, antara satu kebutuhan dengan potensi, dengan bahan baku, ini semua disirkulasikan, sehingga ya pasti akan ada pertambahan nilai gitu. Nah, kita lanjut. Ini Imam Al-Ghazali ya, mengatakan ada 4 golongan manusia. Jadi yang pertama adalah orang yang tahu kalau dia tahu gitu. Ini mungkin para alim ya, orang-orang yang Allah berikan ilmu ya. Dia punya pengetahuan yang memang dia harus bertugas di situ ya. Ya, jadi ini diikat oleh satu perjanjian karena Allah pun ngasih ilmu itu diikat oleh perjanjian. Jadi para ulama itu diikat dengan satu perjanjian, Allah tambah ilmunya, mereka pewaris ilmu Nabi untuk membantu memberi panduan kepada manusia cara membaca Al-Qur'an. Intinya begitu sih sebenarnya. Membaca Al-Qur'an yang membaca kehidupan. Agar manusia kemudian tidak salah mengambil referensi, mengambil guideline ataupun panduannya ya. Tadi kan kita banyak repot hidupnya karena mengambil panduan yang dibangun oleh orang-orang sebelumnya gitu. Padahal mereka juga nggak mampu mengakses ya rizki full ya. Terus kita pakai itu tata cara mereka, pola mereka menjadi norma yang hari ini kita tetapkan sebagai standar. Nah, kita harus kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini orang-orang yang tahu kalau dia tahu, memang orang-orang yang khusus Allah yang memilih dan mewariskan ilmu para nabi ke mereka. Di antaranya ada yang amanah, ada juga yang ulama su ya, yang kemudian terkorupsi dengan ilmu itu, ya, sehingga kemudian nanti jadi fasik. Ya, semua ada ujiannya setiap tahap. Yang kedua ada orang yang tidak tahu kalau dia tahu, gitu ya. Ini yang saya highlight, ini yang akan kita lihat nanti dikaitkan dengan yang sebelumnya. Jadi orang yang tidak tahu kalau dia tuh tahu sebenarnya. Atau orang tuh sudah diberikan sesuatu oleh Allah tapi ngerasa nggak punya kemampuan gitu. Ya karena mungkin cita-citanya terlalu tinggi ya. Memimpikan hal yang lain, pengennya potong jalur, pengen cepat sampai. Jadi yang ada hari ini tuh seakan-akan tidak bermanfaat. Padahal tuh Allah yang kasih ya. Nah, itu yang harus dia susun ulang gitu. Kalau enggak ya gimana mau ditambah, yang sudah ada aja banyak tapi kelihatan nggak ada di matanya dia karena dia belum mampu mensyukuri gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang yang tahu kalau dia tidak tahu. Ya ini masih baik ya. Orang yang tidak tahu kalau dia tidak tahu. Maka orang seperti ini akan terus belajar. Karena dia tahu banyak hal yang dia perlu sempurnakan. Dia harus tetap menambah pengetahuan gitu ya. Ya maka dia orang yang akan bertanya ketika dia tidak tahu, begitu kan ya. Nah, dia bisa memperbaiki diri lah intinya. Tapi ada yang keempat yang tidak tahu kalau dia tidak tahu gitu kan. Ini mungkin banyak ini ya. Tidak tahu kalau dia tidak tahu karena mereka merasa bahwa apa yang dia pegang, prinsip-prinsipnya, kiat-kiat suksesnya itu adalah sesuatu yang pasti, yang benar gitu kan ya. Ya kalau itu terjadi dalam kehidupan dia ya karena Allah ada takdirnya aja gitu ya. Tapi kan belum tentu selamat gitu. Tapi kemudian orang lain yang meniru mereka menganggap bahwa wah kalau ikut orang itu betul prinsipnya, toh buktinya dia kemudian jadi sejahtera, jadi kaya, jadi mampu ya, jadi kedudukannya tinggi di dunia begitu kan ya. Ternyata kita terapkan itu nggak terjadi ya karena takdirnya nggak sama gitu. Beda kan pasangan rezekinya, takdirnya. Tapi yang pasti nanti salah prinsipnya kita juga ikut, jadi ketika diminta pertanggungjawaban jangan-jangan salah tuh prinsipnya kan, nggak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan di Al-Quran. Nah itu kita harus hati-hati. Nah jadi yang tidak tahu kalau dia tahu itu ya orang yang masih kurang syukur. Jadi mungkin tidak percaya diri atau tadi ya bergantung kepada togut tertentu, sudah melamar pekerjaan ke sana sini kemudian menyerah. Ya, kenapa menyerah? Ya karena tidak ada yang mau nerima saya ya. Saya sudah melamar ke sekian banyak perusahaan,
Ya memang kondisinya seperti itu. Ya satu perusahaan buka lowongan yang ngantri ratusan orang, itu dari mulai S1, S2, S3, ya akhirnya pun kalau keterima harus mau kompromi mengambil pekerjaan yang bukan bidangnya gitu kan ya. Jadi sebenarnya Allah tolak itu tidak bekerja di perusahaan itu ya satu nikmat, tapi kan dia nggak bisa baca gitu. Nah, tapi bisa juga ketika memang di situ arahnya yang Allah sediakan, dia melamar, dia masuk, dia mendarat di bidang yang memang di bidangnya. Ya itu juga bisa seperti itu. Tapi kebanyakan nggak seperti itu. Nah, katakanlah dalam skenario yang sudah melamar, kemudian merasa gagal karena sudah nganggur sekian lama, usahanya sudah mengirimkan lamaran ke berbagai tempat, ya sudah saatnya mengeksplor apa yang ada. Ya, nggak usah terlalu fokus kepada satu pintu itu. Jangan-jangan Allah sudah sediakan rezekinya melalui pintu lain yang dia harus membaca dulu kan. Nah, jadi apa yang dia ketahui gitu. Apa yang dia bisa gitu. Apa yang sudah Allah kasih, ada nggak yang membutuhkan? Ya itu hal-hal kecil seperti itu. Biasanya orang akan menemukan jalan kalau sudah seperti itu. Tapi kalau merasa masih banyak opsi, justru biasanya melihatnya terlalu liar gitu. Nah, ini tadi sudah ya sebagai pembuka ya. Kita lanjut. Jadi intinya orang berpegangan pada prinsip kehidupan yang tidak hak ya. Jadi sesuatu yang kalau Al-Quran tuh hakul yakin ya. Kalau yang lain tuh perkiraan ya. Ya semuanya itu dugaan aja gitu. Kadang dugaannya eh, terjadi, kadang dugaannya enggak, tapi bukan satu kepastian. Nah, ini mungkin yang terakhir ya. Jadi kita lihat ini hadisnya, ini 4 jenis manusia berdasarkan harta dan ilmu. Ini juga sering dibahas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya permisalan dunia itu tergambar pada 4 macam orang. Yang pertama adalah seorang hamba yang diberi harta dan ilmu, kemudian dengan harta itu ia bertakwa kepada Rabb-Nya, menyambung silaturahim, dan ia mengetahui hak di dalam hartanya. Ya, tahu zakatnya, tahu infaknya, ya tahu kebutuhannya berapa yang untuk dirinya, sisanya harus dikemanakan. Dia tahu itu. Maka ini kedudukan yang paling utama. Tapi yang kedua, ada hamba yang diberi ilmu, tapi tidak diberi harta. Tapi kemudian ia berkata, seandainya aku memiliki harta, niscaya beramal sebagaimana si fulan. Sama pahalanya, ya, sama kedudukannya. Ini kedudukan yang utama. Ini nazar, sahabat-sahabat. Jadi kalau hari ini kita dihalangi, itu karena kita melihat contoh, kita menginginkan, tapi mungkin salah gitu ya. Kita punya daftar belanja hawa nafsu, ya. Belanja syahwat yang kita ingin membangun satu lifestyle yang mungkin itu belum tentu baik untuk kita. Ya sehingga ya Allah kadar terus. Tapi kalau benar dia tadi mengatakan bahwa seandainya aku diberi kemampuan seperti itu, harta seperti itu, maka aku akan membelanjakan seperti orang yang berilmu itu. Kesimpulannya bisa dua itu. Satu, alokasi dari nazar itu dibuka potensinya. Atau kedua, memang kadarnya sudah segitu yang Allah tetapkan, tapi pahalanya sama. Gitu. Ya kan Allah punya ketentuan bagi setiap orang nggak sama ya. Nah kemudian yang ketiga adalah seorang hamba yang diberi karunia harta oleh Allah, namun tidak diberi ilmu. Kemudian ia gunakan hartanya dengan tanpa ilmu. Ia tidak bertakwa kepada Rabb-Nya, tidak menyambung silaturahmi, dan juga tidak mengetahui hak Allah yang ada di dalam harta itu. Ini adalah kedudukan yang paling buruk. Nah, yang keempat nih, hamba yang tidak dikaruni harta dan juga tidak dikarunia ilmu, tapi bercita-cita seperti yang nomor 3, gitu ya. Nah, sekiranya aku memiliki harta, aku ingin belanja seperti orang itu, yang membelanjakan hartanya tanpa ilmu, kan? Nah, mungkin kita lebih banyak mencontoh yang begitu hari ini ya, dunia ini. Kita lihat di sosmed, di mana-mana ada motivator,
menceritakan tentang lifestyle idaman, ya dengan membangun kehidupan dengan menggunakan bisnis model A, B, C, D, ya umumnya investasi yang mudah, yang hasilnya besar, resikonya kecil katanya gitu ya. Semuanya shortcut gitu. Nah, kemudian kita berbondong-bondong masuk ke sana, ya kalau orang beriman ya rugi intinya ya. Kemudian tiba-tiba rugi ya. Mau main dia di falas, mau main dia di indeks, mau main dia di segala macam ya. Artinya Allah punya rumusan lain untuk membangun investasi mukmin itu. Nggak bisa menggunakan instrumen inovasi manusia ya. Kemudian bercita-cita punya harta ya. Sementara tadi cita-citanya pun kalau diberi itu akan membangun kehidupan seperti orang-orang yang hanya menikmati dunia gitu, tapi tidak mengenal Allah. Ya maka hartanya belum tentu dapat, tapi dosanya udah langsung dapat gitu. Itu yang rugi kan. Jadi bisa jadi sudah miskin, ya tapi kemudian ya tadi dosanya tetap terjadi karena mencita-citakan punya harta dan ingin berbelanja sesuai orang yang mengikuti hawa nafsunya gitu. Ya mendingan yang dikasih harta belanja hawa nafsu meskipun nanti tersiksa di akhiratnya ya. Tapi kalau yang tadi di dunianya juga ya begitu aja ya nanti begitu masuk ke alam berikutnya sama repotnya dengan yang tadi berbelanja hawa nafsu ya. Nah itu kita harus hati-hati teman-teman. Nah kalau kita lihat tadi jadi kedudukan yang utama itu adalah berilmu dan berharta atau berilmu tapi tidak berharta. Ya. Yang kedua yang terburuk kedudukannya berharta tapi tidak berilmu dan yang tidak berharta tidak berilmu. Tapi kalau teman-teman lihat dari skema ini, dari tabel ini, semua terkait ilmu, ya. Yang menjadi faktor penentu itu ilmunya sebenarnya gitu. Harta itu opsional, bisa iya, bisa enggak, gitu ya. Tapi ilmu yang menentukan. Jadi ada orang yang dikasih harta dan ilmu, ya belanjanya sesuai ilmu yang Allah ajarkan, ya selamat. Tapi orang yang tidak punya harta, ya punya cita-cita, tadi punya nazar yang baik, ingin membangun kebaktian ke Allah, pasti dicukupi, pasti nggak akan kesulitan hidupnya. Ya, tapi mungkin Allah tabung untuk akhiratnya yang bagian terbesarnya begitu ya. Karena di dunia masing-masing sudah ada peran, sudah ada ketentuan lah. Gitu. Ya itu aja mungkin sahabat-sahabat. Jadi ini saya hanya ingin menyampaikan terkait dengan kalau manusia mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mengeluarkan semua potensinya, dengan dia bekerja keras, berlebihan, ikut training ini, ikut training itu, nggak akan sampai. Gitu. Yang harus diperkuat adalah belajar untuk mensyukuri apa yang ada, jangan mengeluh, jangan ngeluhan, tapi kemudian bangun cita-cita yang baik. Kalau Allah bukakan karunia-Nya, mau belanjanya untuk apa? Untuk Allah atau enggak gitu ya. Ya alhamdulillah. Ya udah betul Mbak Indah, udah tepat kok. Jadi tadi kalau misalkan kita bisa dibantu oleh orang lain ya, bisa kita yang melihat potensi diri kita. Tapi kalau kita silaturahmi tadi, memang biasanya ada hal-hal yang ada di diri kita lebih mudah dilihat oleh orang lain, bisa juga begitu ya. Nah, tapi tentu kita kenapa tadi tijaroh, saling silaturahmi itu saling mempertukarkan manfaat. Ya, mau itu ngobrol itu kan mempertukarkan manfaat ya. Jadi jangan dikatakan silaturahmi muamalah itu harus dagang. Tapi kemudian kita saling beramal, kita ngumpul, kita diskusi, itu kan kemudian dari orang oh dia menguasai topik ini, kalau yang ini menguasai topik ini, orang jadi mengenal. Ya. Nah, nanti ketika salah satu itu ada kebutuhan, dia kepikir kan, oh, mungkin saya bisa ajak si Anu kan gitu ya. Nah, jadi beda halnya orang yang networking tuh dengan dia nggak punya kemampuan tapi dia ikutan klub ini, klub itu, nyari peluang. Nah, kalau yang kayak gitu orang juga berjaga-jaga. Ya, misalkan contoh ya, kita
lagi reunian, datang temen yang kerja di asuransi, ya orang lain lagi menikmati silaturahmi, dia mah merospek ya. Waduh, kita kan ya nggak enak aja karena temen gitu kan. Ya harusnya nggak seperti itu gitu. Jadi dia datang ngobrol, kita ingin tahu apa saja perkembangan dia selama ini setelah selesai dulu sekolah, kuliah itu apa saja pengalamannya, kita saling sharing kan gitu ya. Nah, dari sana mungkin ada urusan yang kemudian bisa bareng gitu kan. Nah, itu peluang-peluang akan terbangun. Tapi dengan cara orang tadi membangun dulu yang 10%-nya, yang dirinya gitu. Tapi kalau orang nggak membangun itu, hanya ikut-ikutan networking dalam rangka cari peluang, itu pasti kebaca sama orang. Pasti kebaca. Ya. Jadi kalau orang itu dia, saya pokoknya bidangnya di sini, ya yang lain saya nggak banyak ngerti, tapi kalau bidang ini insya Allah saya cukup menguasai. Nah, orang jadi malah malah bagus ya. Orang jadi, oh kalau nanti ada kebutuhan terkait bidang itu, saya tahu harus ke siapa ngontaknya. Tapi kalau orang serba tahu, orang juga bingung. Ini tahu, itu tahu, bacaannya banyak, pengen tahu segalanya, tapi tidak menguasai satu hal pun. Akhirnya orang juga, ya bagus sih, tapi kita kalau mau ngajak dia, apa ya ahlinya ya? Dia tuh kayak ngerti ini itu, ya banyak baca gitu ya. Nah, jadi hal seperti itu. Nah, tapi tadi yang Mbak Indah, kembali ke Mbak Indah, ya merasa bahwa teman-teman mengatakan kayaknya cocok nih di bidang ini. Nah, kalau di Mbak Indah sendiri melihat, iya kayaknya saya ada kecocokan di situ. Ya nggak apa-apa berusaha. Tapi kalau belum ada lowongan dan sebagainya, kan kita nggak bisa memaksakan kesempatan. Artinya, sudah benar, hari ini kerjakan aja yang hari ini. Ya, sambil tadi kalau ada peluang yang lebih mendekati bidangnya, yang menurut kita lebih mendekati bidang kita, ya kita coba. Tapi kalau itu ditolak, nah kita juga jangan-jangan, ya udah kita tunggu aja lah di yang pekerjaan hari ini, jangan-jangan Allah justru akan menghantarkan ke bidang yang sesungguhnya, yang Allah lebih mengetahui ketimbang kita, kan gitu ya. Nah, tapi yang penting itu bertanya ke Allahnya. Nah, jadi sudah aman lah kalau udah nanya ke Allah, kemudian kita melakukan coba sana, coba sini. Nah, Allah akan kasih perkuatan sebenarnya. Ya kayak tadi ya, kita mohon dulu ke Allah, ya Allah saya ini nganggur, saya butuh penghasilan, ya, tapi opsi yang ada ya yang paling mudah saya bikin lamaran, saya coba lamar ke perusahaan-perusahaan gitu kan ya. Nah, kita lakukan itu. Tapi kalau itu udah selesai ditempuh, kemudian nggak ada yang nerima, jangan kemudian mengatakan, waduh gagal, ya udahlah nggak bisa apa-apa lagi. Jangan. Nah, kita bilang, kita harus ke Allah lagi dialog. Ya Allah, saya sudah kirimkan sesuai yang kemarin kepikiran tuh, ya bikin lamaran aja. Ya saya kirim, ternyata belum ada sampai sekarang. Ya Allah, berikan hamba tadi petunjuk gitu ya. Nah, kira-kira apa nih selain upaya itu yang kau kehendaki hamba upayakan? Tiba-tiba dikasih pikirannya, oh kenapa nggak bikin ini ya? Kenapa nggak bisa begitu? Harus minta. Ya. Karena kadang-kadang akal manusia itu tertutup oleh sesuatu untuk melihat opsi yang lain. Nanti Allah ngajarin gitu. Tapi yang penting balik lagi nanya. Ya, gitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sahabat sekalian sudah hadir pagi ini. Semoga dengan kehadiran sahabat-sahabat ya terberkahi forum ini ya. Nah, karena saya yakin bahwa apapun ilmu yang Allah mudahkan itu karena ada hati yang membutuhkan gitu. Dan seringkali saya pun belajar dari kajian Rabu. Jadi yang disampaikan kadang-kadang suka ya gitu aja nyampein ya, setelahnya ternyata pengajarannya buat saya sendiri gitu kan ya. Jadi belum tentu yang menyampaikan tuh lebih memahami ya sahabat-sahabat ya. Tapi tadi bahwa kalau kita kemudian tadi nazar ingin mengabdi kepada Allah ya dengan men-share ilmu yang kita ada, tiba-tiba Allah kasih ya ajari ilmu yang kita belum tahu gitu. Jadi sama aja prinsipnya, kalau mau ditambah ilmunya niatnya untuk apa? Kalau ingin nolong orang, ingin memberi sharing nikmat, Allah akan kasih. Ya. Tapi kalau ingin berlaku sombong, supaya nanti dipandang kelihatan menjadi orang yang lebih mengetahui, biasanya malah enggak gitu ya.
Jadi sekali lagi saya yang berterima kasih, sahabat-sahabat masih hadir hari ini, sehingga sampai hari ini Allah masih memudahkan untuk membuka, mengajari ilmu dari sisinya lah begitu ya. Ya semoga terus hati kita tidak pernah berhenti membutuhkan bimbingan Al-Quran, bimbingan Allah. Baik sahabat-sahabat, kita akhiri sesi siang ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.